Chapter 48-49. Gairah sang CEO dingin. Sisil kaget serta senang mendengar Gio menyatakan perasaannya. Gio pun menghela napasnya. Aku tahu kamu nggak suka sama aku, maaf telah ngomong lancang sama kamu Sil, ucap Gio. Sisil pun tersenyum mendengar ucapan Gio. Bagaimana mungkin pria yang ada di depannya itu begitu polos dan tak bisa merasakan apa yang dia rasakan. Gio. Coba tatap mata aku, ucap Sisil. Gio pun mencoba menatap mata Sisil, dan mata mereka saling bertemu satu sama lain. Dek. Jantung Gio dan Sisil berdetak dengan cepat. Apa kamu nggak bisa melihat ke dalam mata aku, ucap Sisil. Jadi kamu terima cinta aku, Sil, tanya Gio. Sisil pun mencium bibir Gio sekilas. Gio yang kaget dengan Sisil yang tiba-tiba mencium bibirnya. Aku rasa kamu udah tahu jawabannya, ucap Sisil. Gio pun tersenyum dan mencium bibir Sisil. Gio tidak hanya sekedar mencium tapi juga sedikit melum bibir Sisil. Setelah mereka rasa pasokan oksigen sudah menipis, barulah mereka melepaskan ciuman mereka. Dengan nafas yang masih memburu. Terima kasih kamu udah mau menerima cinta aku, ucap Gio sambil mencium kening Sisil. Di tempat lain, Fandi dan Aldi dibuat pusing sama tingkah kekasih mereka yang mondar-mandir dari tadi. Sayang, apa kamu nggak capek mondar-mandir kayak setrikaan gitu, ucap Fandi. Anggun pun berhenti dan menatap tajam ke arah Fandi. SSSTT, jangan berisik. Fandi yang mendapatkan tatapan tajam dari Anggun pun memilih diam, daripada singa betinanya ngamuk. Aldi yang melihat Fandi takut dengan Anggun pun tertawa. Kenapa lo ketawa, tanya Fandi. Lucu banget lihat wajah lo yang abis kena marah. Sinta yang melihat Aldi ketawa pun merasa terganggu. Kalau kamu masih berisik aku sumpel mulut kamu pakai kain, ucap Sinta. Aldi yang mendengar ucapan Sinta pun seketika diam, karena dia takut kalau nanti Sinta benar-benar menyumpal mulutnya. Fandi yang melihat ekspresi Aldi pun tak tahan untuk membalas Aldi. Syukurin lo, ternyata lo lebih parah penakutnya, ucap Fandi sambil tersenyum. Anggun dan Sinta pun mendengar suara mobil berhenti, dengan cepat membuka pintu, dan benar saja Sisil keluar dari mobil dengan Gio yang membukakan pintu mobilnya. Oh, so sweet banget, ucap Anggun. Aku kan juga sering bukain kamu pintu mobil sayang, ucap Fandi. Apaan sih Buni, mendingan diem ya, ucap Anggun. Fandi yang mendengar ucapan Anggun pun memilih diem daripada nanti singa betinanya ngamuk lagi, mending cari aman, gumam Fandi. Sepertinya mereka sudah jadian, ucap Sinta. Bagus dong, berarti Sisil udah nggak jomblo lagi, ucap Anggun. Sesampai Sisil di depan kedua sahabatnya, mereka berpelukan. Ketiga cowok tampan yang melihat keakraban kekasih mereka pun ikut bahagia. Akhirnya status jomblo akut lo hilang juga, selamat ya bro, ucap Fandi sambil memeluk Gio. Selamat ya bro, ucap Aldi sambil memeluk Gio. Ketiga cowok itu pun ikut berpelukan. Di saat mereka saling berpelukan, tiba-tiba ada mobil mewah yang berhenti di depan rumah Anggun. Anggun yang melihat ada mobil yang tak asing untuknya pun melepaskan pelukannya dari kedua sahabatnya. Dengan cepat Anggun menghampiri mobil mewah itu. Setelah sang empunya mobil keluar, dengan cepat Anggun memeluknya. Halo kesayangannya mama, ucap Mama Anggun sambil membalas pelukan anaknya. Setelah lama berpelukan dengan mamanya, Anggun pun beralih memeluk papanya. Princessnya papa, ucap Papa Anggun sambil membalas pelukan anaknya. Sayang, sampai kapan kamu akan memeluk papa kamu? Apa kamu nggak mau mengenalkan mama sama cowok-cowok tampan di sana? Tanya Mama Anggun. Anggun pun tersadar karena dia sama teman-teman dan kekasihnya. Oh iya, Anggun lupa mah. Kemudian Anggun memperkenalkan teman dan kekasihnya kepada mama dan papanya. Kenalkan mah,
"Pak, ini Aldi sama Gio, mereka cowoknya Sinta dan Sisil," ucap Anggun. Aldi dan Gio pun mengulurkan tangan secara bergantian kepada mama dan papanya Anggun. Mama dan papa Anggun pun membalas uluran tangan Aldi dan Gio kemudian tersenyum ramah. Kemudian mama Anggun pun melihat Fandi dan tersenyum ke arah Fandi. "Kalau ini siapa sayang?" tanya mama Anggun. "Ih, nih Fandi mah," jawab Anggun gugup. "Ya gimana nggak gugup, setahu mama dan papanya Anggun belum punya pacar, rencananya mau dikenalin nanti pas mama dan papanya pulang dari luar kota, taunya mama pulang mendadak." Ya, jadi Anggun sedikit takut dan gugup. Fandi yang melihat kekasihnya gugup pun tersenyum, karena dia tahu apa yang membuat Anggun gugup. "Fandi tante, saya kekasihnya Anggun," ucap Fandi sambil mengulurkan tangannya. Mama Anggun tersenyum dan menyambut uluran tangan Fandi. Kemudian Fandi melihat papa Anggun. Fandi agak sedikit takut karena papa Anggun merupakan rekan bisnisnya. Wiguna yang melihat Fandi gugup pun memeluk Fandi. "Tolong jaga anak Om dengan baik ya, tetapi jangan coba-coba buat dia menangis. Kalau kamu kedapatan membuat dia mengeluarkan air mata, maka kamu akan tanggung akibatnya," ucap Wiguna. Fandi yang mendengar ucapan Pak Wiguna pun menahan selaifannya. "Tenang saja Om, saya tidak akan membuat Anggun menangis kecuali tangis bahagia," ucap Fandi. Anggun yang mendengar ucapan Fandi pun tersenyum. "Papa sama Mama nggak marah?" tanya Anggun. "Kenapa Papa dan Mama harus marah sayang? Itu menandakan anak Papa sudah besar," jawab Papa Anggun. "Makasih Papa, Mama," ucap Anggun sambil memeluk kedua orang tuanya. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah dan melanjutkan ngobrolnya di dalam. "Sayang, adek kemana?" tanya Mama Anggun. "Tidur Mah, kecapean tadi abis main sama Fandi," jawab Anggun. "Wah, berarti adek udah dekat dong sama Fandi," ucap Mama Anggun. "Udah Mah, malahan kalau lagi sama Fandi adek lupa sama Anggun." Mendengar ucapan Anggun tadi membuat Mama Anggun tersenyum, berarti Fandi emang sosok cowok yang penyayang. "Kalian pulangnya nanti malam aja ya, kita makan malam di sini dulu," ucap Mama Anggun. "Baik Tante," jawab Fandi. "Ya udah, kalian lanjut lagi aja ngobrolnya, Tante dan Om mau ke dalam dulu," ucap Mama Anggun. Setelah Mama Anggun dan papanya ke dalam buat istirahat, mereka pun melanjutkan menginterogasi Gio dan Sisil. Waktu pun cepat berlalu, sore pun telah berganti dengan malam, mereka pun sudah berkumpul di meja makan kecuali Aska. "Sayang, tolong bangunin adek Gi," ucap Mama Anggun. "Biar aku aja yang bangunin Aska Tante," ucap Fandi. "Apa nggak merepotin nak Fandi?" tanya Mama Anggun. "Nggak ngerepotin sama sekali Tante," ucap Fandi. "Makasih ya, kamar Aska di sebelah kamar Anggun, kamu lihat nama yang ada di pintu kamar," ucap Mama Anggun. "Baik Tante," ucap Fandi sambil berlalu ke kamar Aska. Sesampai di depan pintu kamar Aska, Fandi pun mengetuk pintu. Tok tok. Aska yang mendengar pintunya diketuk pun membuka pintu. "Ceklek. Abang ganteng," ucap Aska. Fandi yang melihat Aska pun tersenyum. "Kita turun makan malam yuk," ucap Fandi. "Yuk, apa abang nginap di sini?" tanya Aska. "Enggak boy, abis makan malam abang pulang," jawab Fandi. Mereka pun menurini anak tangga turun ke bawah. Mama Anggun melihat anaknya turun bersama Fandi pun tersenyum. Aska melihat Mama dan papanya ada di sana kemudian berlari dan menghampiri Mama dan papanya. "Mama, Papa," sapa Aska sambil berlari. "Hati-hati sayang," ucap Mama Anggun sambil memeluk putranya. "Adek sudah nakal ya." Fandi pun ikut bahagia melihat keharmonisan keluarga kekasihnya. Chapter 49. Mereka pun menikmati makan malam dengan lahap tanpa ada yang bersuara. Setelah acara makan malam mereka selesai, Anggun dan kedua sahabatnya membawa piring kotor ke dapur dan mencucinya. Sedangkan Mama Anggun membawa Aska ke kamarnya. Wiguna dan ketiga cowok tampan itu sedang mengobrol di ruang tamu. "Gimana pembangunan hotelnya, apa udah rampung?" tanya Wiguna. "Belum Om,
Baru 90% mungkin bulan depan baru bisa rampung, ucap Fandi. Oh iya, apa Om bisa datang ke acara ulang tahun perusahaan Dwi Pangga, tanya Gio. Insya Allah Om akan datang, bukan ke acara Sabtu besok. Iya Om, jawab Fandi. Mereka pun asyik mengobrol, dan tiba-tiba Anggun dan kedua sahabatnya datang. Asyik banget, emang lagi pada ngomongin apa sih Pah, tanya Anggun. Nggak ada kok sayang, Papa cuma lagi bahas kerjaan sama Fandi dan kedua temannya, jawab Papa Anggun. Ya udah Papa lanjut aja lagi, kita mau nonton dulu, ucap Anggun. Papa udah selesai kok sayang, lagian Papa mau istirahat, ucap Papa Anggun. Iya Pah, Anggun lupa kalau Papa baru pulang dari luar kota, selamat beristirahat Pah, ucap Anggun. Papa Anggun pun berlalu meninggalkan pasangan muda-mudi itu. Setelah Papa Anggun pergi mereka pun mengobrol. Gimana persiapan untuk acara Sabtu besok, tanya Sisil. Udah hampir beres sih, soalnya yang ngurus acara ini Papa gue, jawab Fandi. Emang orang kantor nggak ada kebagian buat mendekorasi, tanya Sinta. Ada Hani, semuanya sudah diurus sama bos besar, jawab Aldi. Sayang besok kamu datang bareng aku ya, ucap Fandi. Aku nggak mau jadi bahan gosip anak kantor, aku berangkatnya sama Sisil dan Sinta aja ya. Fandi menghembuskan nafasnya dengan kasar. Aku pengen seluruh dunia tahu kalau kamu milikku sayang, dan aku akan membuktikannya, gumam Fandi dalam hati. Udah malam nih, kita balik yuk, ucap Gio. Mereka pun pamit pada kekasih mereka, tapi tidak dengan Fandi, dia berlalu lebih dulu masuk ke dalam. Melihat Fandi seperti itu, Anggun pun menyusul Fandi. Anggun tahu kalau kekasihnya itu kecewa. Aldi dan yang lainnya mengerti, mereka pun pergi ke arah taman memberi ruang buat Anggun dan Fandi untuk menyelesaikan masalah mereka. Anggun pun masuk ke dalam mobil, Fandi yang melihat Anggun masuk ke dalam mobil pun memalingkan wajahnya ke arah lain. Bunyi. Fandi yang mendengar suara kekasihnya hanya diam, ingin sekali dia menjawab tapi dia pengen Anggun ngerti akan keinginannya. Anggun yang melihat Fandi tak bersuara pun, memanggil Fandi kembali. Bunyi, coba lihat ke sini, ucap Anggun. Fandi masih dalam mode yang sama, yaitu mode diam. Anggun yang melihat Fandi nggak mau menoleh padanya pun sedih, baru kali ini dia melihat Fandi marah kepadanya. Bunyi, maafkan aku, bukan maksud aku buat Bunyi kecewa, ucap Anggun yang udah mulai menangis. Fandi yang mendengar suara tangis Anggun pun merasa sakit. Baru tadi dia berjanji kepada Papa Anggun tidak akan membuat Anggun sedih, tapi sekarang dia sudah melanggar janji itu. Dengan cepat Fandi membawa Anggun ke dalam pelukannya. Maafkan aku Bunyi, ucap Anggun masih dalam tangisnya. Sayang, kamu jangan menangis lagi, aku sakit melihat kamu nangis kayak gini. Anggun yang mendengar ucapan Fandi pun menghentikan tangisnya. Apa Bunyi udah maafin aku, tanya Anggun. Fandi tidak menjawab pertanyaan Anggun, perasaan kecewa masih meliputi hatinya. Ya udah, malam udah larut, aku harus pulang, kamu juga harus istirahat, ucap Fandi. Anggun yang merasa sifat Fandi berubah dingin pun tambah sedih, Anggun pun keluar dari mobil dan berlari masuk ke dalam rumah. Fandi pun menarik rambutnya kasar. Sinta yang melihat Anggun berlari ke dalam rumah pun merasa khawatir. Ya udah kalian pulang dulu Gi, kita mau melihat Anggun dulu, ucap Sinta. Aldi dan Gio pun mengerti. Kita pamit dulu ya, ucap Aldi dan Gio. Setelah mobil Fandi berlalu meninggalkan rumah Anggun, Sinta dan Sisil pun menyusul Anggun ke kamarnya. Sesampainya di depan pintu kamar Anggun, Sinta dan Sisil mengetuk pintu kamar Anggun. Tok tok. Anggun, buka pintunya dong, ucap Sinta dan Sisil. Sinta yang menyadari pintu kamar Anggun gak terkunci langsung aja membuka pintu kamar Anggun. Ceklek. Pintu terbuka, dan nampaklah Anggun yang sedang menangis sambil memeluk boneka kesayangannya. Sinta dan Sisil menghampiri Anggun di tempat tidurnya. Anggun, iyo kenapa? Cerita sama kita dong, ucap Sinta.
Fandi marah dan kecewa sama aku Sin, sifatnya dingin banget tadi sama gue, ucap Anggun dalam isak tangisnya. Besok Iyo coba ngomong lagi sama Fandi ya, dan minta maaf sama dia, sekarang lo istirahat, ucap Sisil. Anggun yang mendengar ucapan sahabatnya pun berhenti menangis dan mulai memejamkan matanya. Mungkin karena terlalu lama menangis Anggun pun mulai terlelap. Sinta yang melihat Anggun sudah tertidur pun berlalu meninggalkan kamar Anggun, dan kembali ke kamar tamu untuk mengistirahatkan tubuh mereka. Di dalam mobil. Suasana di dalam mobil terasa dingin dan menyeramkan. Aldi yang melihat tampilan Fandi seperti abis dirampok pun memilih untuk diam, karena dia takut kalau sempat dia bersuara pasti Fandi akan ngamuk seperti singa jantan. Akhirnya mereka pun sampai di apartemen Fandi. Setelah Aldi memarkirkan mobilnya, Fandi pun langsung keluar dan berlalu meninggalkan kedua sahabatnya. Aldi dan Gio pun mengikuti Fandi dari belakang. Sesampai di dalam apartemennya, Fandi langsung masuk ke dalam kamarnya, dan tak lupa Fandi menguncinya. Fandi yang begitu lelah pikirannya, malas untuk membersihkan tubuhnya, dia lebih memilih merebahkan tubuhnya di atas kasur king size-nya. Aku cuma ingin menunjukkan ke semua orang bahkan dunia ini, kalau kamu itu milikku sayang, tapi kenapa kamu menolak untuk ikut denganku? Apa aku nggak pantas untuk kamu, gumam Fandi. Begitu banyak pertanyaan yang muncul di kepala Fandi, saking lelahnya berpikir Fandi pun ketiduran dengan jas yang masih menempel di tubuhnya. Pagi hari. Aldi dan Gio yang sudah bangun dan bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Tapi tidak dengan Fandi, dia masih enggan untuk bangun dari tempat tidurnya. Aldi dan Gio sedang menunggu Fandi untuk berangkat ke kantor. Setelah menunggu selama 10 menit Fandi belum juga nampak batang hidungnya. Al, Fandi mana sih, udah jamuran nih, kita nunggu dia dari tadi, kesal Gio. Kita? Lo aja kali yang jamuran, jangan ngajak-ngajak gue, ucap Aldi. Terserah lo deh, cepatan iyo lihat Fandi dia mau berangkat ke kantor atau enggak, ucap Gio. Aldi pun pergi ke kamar Fandi untuk melihat keadaan Fandi. Tok tok. Fan, lo mau ikut kita pergi ke kantor nggak, tanya Aldi dari luar. Fandi yang masih tertidur tentu saja tidak mendengar ucapan Fandi. Aldi yang tak mendengar suara Fandi pun merasa cemas, karena nggak biasanya Fandi seperti itu. Fan, lo nggak ngelakuin hal bot, kan? Iyo nggak. Gio yang mendengar teriakan Aldi pun berlari mendekati Aldi. Lo kenapa sih Al teriak-teriak begitu, tanya Gio. Lo cepat cari kunci cadangan di laci meja itu, ucap Aldi menunjukkan meja yang ada di dekat sana. Dengan langkah cepat Gio mencari kunci cadangan kamar Fandi. Setelah ketemu, Gio pun menyerahkan kuncinya ke Aldi. Dengan gerakan cepat Aldi membuka pintu kamar Fandi. Setelah pintu terbuka nampaklah Fandi yang lagi tidur memakai jas dan sepatu yang masih menempel di kakinya. Aldi dan Gio pun menghampiri Fandi ke tempat tidurnya. Fan, bangun, iyo nggak pergi ke kantor, ucap Aldi sambil mengoyang-goyangkan badan Fandi. Tapi tidak ada pergerakan dari Fandi, Aldi pun tambah panik. Fan, lo jangan bercanda dong, ini nggak lucu tahu nggak, ucap Aldi. Namun Fandi masih setia dengan diamnya. Kita harus bawa Fandi ke rumah sakit, ucap Gio panik.